Asuransi Generali memiliki dua jenis proses klaim. 1. Klaim reguler. 2. Klaim irregular. Yang termasuk klaim reguler adalah dokumen klaim diterima lengkap, polis dalam masa non-contestable period. Non-contestable period adalah polis dengan tanggal terbit atau tanggal pemulihan polis setelah melebihi 2 tahun, tergantung kejadian mana yang paling akhir. Sedangkan klaim irregular meliputi pengajuan klaim di mana dokumen klaim tidak lengkap, polis dalam masa contestable period. Contestable period adalah polis dengan tanggal terbit atau tanggal pemulihan polis kurang dari 2 tahun, tergantung kejadian mana yang paling akhir. Tahap proses klaim individu. Ada beberapa prosedur yang wajib dipahami saat pengajuan klaim. Berikut adalah penjelasan singkat perihal tahap proses klaim individu. Batas waktu penerimaan dokumen klaim adalah jam 12 siang. Setelah kami menerima dokumen klaim Anda, kami akan melakukan analisa dan jika diperlukan, kami akan melakukan investigasi terkait klaim yang diajukan. Pemberitahuan keputusan klaim ditolak atau dipending akan disampaikan kepada agen via email ke alamat email kantor cabang dan agen, juga kepada pemegang polis melalui SMS dan surat pemberitahuan melalui kurir. Setelah analisa klaim selesai, apabila klaim layak dibayarkan, maka manfaat akan dibayarkan dengan cara melakukan transfer antar bank. Ketentuan khusus asuransi dasar I-Plan, Parent Term Life, Child Term Life, dan Spouse Term Life. Asuransi dasar I-Plan. Batas waktu pengajuan klaim meninggal I-Plan. Pengajuan klaim manfaat asuransi beserta dokumen-dokumen klaim harus diserahkan dalam waktu 90 hari setelah tertanggung meninggal. Ada beberapa kelengkapan dokumen pengajuan klaim yang merupakan syarat dan ketentuan. Untuk pengajuan klaim maka dokumen yang harus dipersiapkan dan kemudian diserahkan kepada tim klaim adalah 1. Polis asli jika tertanggung utama yang meninggal. 2. Formulir klaim meninggal asli yang telah diisi lengkap. 3. Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal yang merupakan dokumen asli yang telah diisi lengkap. Apabila tertanggung meninggal di luar negeri, maka surat keterangan dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal RI setempat. 4. Akta kematian dari catatan sipil yang telah dilegalisir. 5. Catatan medis atau resume medis tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi. 6. Surat berita acara kepolisian jika kecelakaan tersebut melibatkan pihak kepolisian. 7. Tanda bukti diri dari pemegang polis, tertanggung, dan yang ditunjuk. 8. Surat penetapan pengadilan dalam hal tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan ke-9, dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Generali Indonesia. Apabila dokumen-dokumen tersebut ditulis dalam bahasa asing, maka harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan proses penerjemahan harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan manfaat asuransi akan menjadi tanggung jawab pihak pengaju klaim. Pengecualian. Generali Indonesia tidak akan membayarkan uang pertanggungan asuransi jika tertanggung meninggal akibat 1. Bunuh diri yang dilakukan dalam kurun waktu 2 tahun sejak tanggal berlaku atau tanggal pemulihan, mana yang belakangan terjadi. Atau kedua, peperangan, bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian. Ketiga, perbuatan melanggar hukum atau tindak kejahatan. Keempat, hukuman mati. Kelima, terdiagnosa Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS atau Human Immunodeficiency Virus atau HIV. ADDB Accidental Death and Disablement Benefit dan ADB Accidental Death Benefit. Saat mengajukan klaim ADDB dan ADB harap diingat bahwa pengajuan klaim manfaat asuransi beserta dokumen-dokumen klaim harus diserahkan dalam waktu 90 hari setelah tertanggung meninggal. Untuk mempercepat proses analisa klaim, penting untuk melengkapi seluruh kelengkapan klaim dokumen ADDB dan ADB. Dokumen tersebut meliputi 1. Polis asli khusus untuk klaim meninggal.
2. Formulir klaim meninggal atau formulir cacat total dan tetap yang merupakan dokumen asli tergantung jenis klaimnya yang telah diisi dengan lengkap. 3. Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal atau cacat total dan tetap yang juga merupakan dokumen asli tergantung jenis klaimnya yang telah diisi dengan lengkap. Apabila tertanggung meninggal di luar negeri, maka surat keterangan dokter tersebut wajib dilegalisir oleh Konsulat Jenderal RI setempat. 4. Akta kematian dari catatan sipil yang telah dilegalisir. 5. Catatan medis atau resume medis tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi. 6. Surat berita acara kepolisian jika melibatkan pihak kepolisian. 7. Fotokopi kartu identitas diri dari pemegang polis dan tertanggung. 8. Laporan pemeriksaan jenazah atau visum et repertum atau otopsi dari dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh penanggung. 9. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Generali Indonesia untuk mendukung dokumen tersebut di atas. Apabila dokumen-dokumen tersebut ditulis dalam bahasa asing, maka harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan proses penerjemahan harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan manfaat asuransi akan menjadi tanggung jawab pihak pengaju klaim. Penting untuk diingat, jika terjadi perubahan jenis pekerjaan, maka pemegang polis wajib secara tertulis memberitahukan perubahan jenis pekerjaan tersebut kepada Generali Indonesia. Perubahan jenis pekerjaan yang dimaksud adalah anggota angkatan bersenjata atau kepolisian dalam penugasan pada dinas militer atau kepolisian, melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum, melakukan aktivitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor dan sejenisnya, bungee jumping, arung jeram, olahraga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua dan jenis olahraga beresiko lainnya, awak pesawat udara. Bila pemegang polis tidak memberitahukan pengubahan jenis pekerjaan tersebut dan tertanggung meninggal pada saat tertanggung melakukan pekerjaan atau kegiatan tersebut, maka Generali Indonesia tidak berkewajiban untuk membayarkan apapun. Pengecualian ADDB dan ADB. Generali Indonesia tidak akan membayarkan uang pertanggungan asuransi jika tertanggung meninggal akibat 1. Bunuh diri yang dilakukan dalam kurang waktu 2 tahun sejak tanggal berlaku atau tanggal pemulihan mana yang belakangan terjadi. 2. Peperangan, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian. 3. Aktif dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambil alihan kekuasaan, perbuatan melanggar hukum. 4. Sebagai penumpang atau awak pesawat dalam penerbangan komersial dan terjadwal. 5. Penyalahgunaan alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir, dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja. 6. Hukuman mati. 7. Melakukan aktivitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor, dan sejenisnya, bungee jumping, arung jeram, olahraga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olahraga beresiko lainnya. 8. Akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung atau tidak langsung. 9. Keadaan yang sudah ada sebelumnya kecuali ditentukan lain oleh penanggung secara tertulis. 10. Tertanggung berada dalam penugasan pada dinas militer atau kepolisian. Critical Illness Accelerated dan Critical Illness Additional. Batas pengajuan klaim Critical Illness Accelerated dan Critical Illness Additional. Informasikan kondisi kritis yang dialami oleh tertanggung selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal diagnosa tersebut ditentukan oleh dokter. Informasi tersebut dapat disampaikan kepada Generali Indonesia melalui email ke care@generali.co.id. Sedangkan pengajuan klaim penyakit kritis beserta dokumen-dokumennya harus diserahkan kepada tim klaim dalam kurun waktu 30 hari setelah informasi kondisi kritis disampaikan kepada Generali Indonesia. Kelengkapan dokumen klaim CI Additional dan Accelerate. Untuk mempercepat proses analisa klaim, penting untuk melengkapi seluruh kelengkapan klaim, meliputi 1.
Polis asli jika uang pertanggungan CI Accelerate sama dengan uang pertanggungan asuransi dasar. 2. Formulir klaim penyakit kritis yang telah diisi lengkap dan asli. 3. Surat keterangan dokter untuk klaim penyakit kritis harus diisi dengan lengkap dan asli. 4. Catatan medis atau resume medis tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi. 5. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh penanggung untuk mendukung dokumen tersebut di atas. Pengecualian kondisi kritis. Generali Indonesia tidak akan membayarkan uang pertanggungan asuransi jika tertanggung meninggal akibat 1. Kondisi kritis yang terjadi belum melewati masa tunggu 90 hari sejak tanggal mulai pertanggungan atau tanggal pemulihan polis yang terakhir, kecuali kondisi kritis yang disebabkan oleh kecelakaan. 2. Kondisi kritis yang disebabkan oleh keadaan yang sudah ada sebelumnya yang diderita oleh tertanggung sebelum tanggal mulai pertanggungan asuransi atau sebelum tanggal pemulihan polis yang terakhir. 3. Kondisi kritis yang disebabkan oleh tindakan bunuh diri oleh diri sendiri dan atau oleh orang lain yang berkepentingan dalam pertanggungan dalam kurun waktu 2 tahun sejak tanggal berlaku atau tanggal pemulihan. Peperangan, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian. Melakukan dan atau berpartisipasi aktif dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambil alihan kekuasaan, perbuatan melanggar hukum. Atau sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi. Penyalahgunaan dan atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir, dan sejenisnya. Melakukan aktivitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor dan sejenisnya, bungee jumping, arung jeram, olahraga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olahraga beresiko lainnya. Atau cacat bawaan, kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis. Acquired Immune Deficiency Syndrome AIDS atau Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Kondisi kritis selain dari kondisi kritis yang didefinisikan secara spesifik dalam daftar kondisi kritis. 4. Tertanggung yang meninggal dalam kurun waktu 30 hari sejak kondisi kritis ditegakkan oleh dokter. WOP atau Waiver of Premium atau pembebasan premi. Batas pengajuan klaim WOP. Untuk rider WOP, informasikan kondisi kritis atau cacat tetap dan total yang dialami oleh tertanggung selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal diagnosa tersebut ditentukan oleh dokter. Informasi tersebut dapat disampaikan kepada Generali Indonesia melalui email ke care@generali.co.id. Sedangkan pengajuan klaim pembebasan premi karena penyakit kritis atau cacat tetap dan total beserta dokumen-dokumennya harus diserahkan kepada tim klaim dalam waktu 30 hari setelah pemberian informasi kondisi kritis disampaikan kepada kami. Untuk rider WOP survivor apabila tertanggung meninggal dunia, pengajuan klaim pembebasan premi beserta dokumen-dokumen klaim harus diserahkan dalam waktu 90 hari setelah tertanggung meninggal. Kelengkapan dokumen klaim Waiver of Premium terdiri dari 1. Formulir klaim meninggal dunia atau formulir klaim kondisi kritis atau cacat total dan tetap yang merupakan dokumen asli yang telah diisi lengkap tergantung jenis klaimnya. 2. Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal atau kondisi kritis atau cacat total dan tetap yang juga merupakan dokumen asli yang telah diisi lengkap tergantung jenis klaimnya. Apabila tertanggung meninggal di luar negeri, maka surat keterangan dokter tersebut wajib dilegalisir oleh Konsulat Jenderal RI setempat. 3. Akte kematian dari catatan sipil yang telah dilegalisir apabila tertanggung meninggal dunia. 4. Catatan medis atau resume medis tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi jika ada. 5.
Surat berita acara kepolisian dalam hal kecelakaan tersebut melibatkan pihak kepolisian. 6. Fotokopi kartu identitas diri dari pemegang polis dan tertanggung. 7. Laporan pemeriksaan jenazah atau visum et repertum atau otopsi dari dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Generali Indonesia. 8. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Generali Indonesia untuk mendukung dokumen tersebut di atas. Pengecualian WOP full, basic, spouse, dan parent. Pada beberapa contoh kasus, klaim tidak akan dibayarkan apabila 1. Cacat total dan tetap yang terjadi di luar masa berlakunya asuransi, atau kedua, cacat total dan tetap yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar masa berlakunya asuransi tambahan, atau yang ketiga, kondisi kritis yang dialami oleh tertanggung sebelum melewati masa tunggu 90 hari sejak tanggal mulai pertanggungan asuransi tambahan atau tanggal pemulihan polis yang terakhir, tergantung saat mana yang terakhir. Atau yang keempat, kondisi kritis yang telah dialami oleh tertanggung sebelum tanggal mulai pertanggungan asuransi tambahan atau sebelum tanggal pemulihan polis yang terakhir. 5. Kondisi kritis berupa angioplasti dan penata laksanaan invasif lainnya untuk penyakit pembuluh darah jantung. 6. Cacat total dan tetap dan atau kondisi kritis yang diderita oleh tertanggung yang disebabkan tindakan bunuh diri dilakukan oleh diri sendiri dan atau oleh orang lain dalam kurun waktu 2 tahun sejak tanggal berlaku atau tanggal pemulihan. Peperangan, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian. Melakukan dan atau berpartisipasi aktif dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambil alihan kekuasaan, perbuatan melanggar hukum. Atau sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi. Penyalahgunaan alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir, dan sejenisnya. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan. Melakukan aktivitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor dan sejenisnya, bungee jumping, arung jeram, olahraga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olahraga berisiko lainnya. Cacat bawaan, kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis. Adanya Acquired Immune Deficiency Syndrome AIDS atau Human Immunodeficiency Virus atau HIV dalam tubuh tertanggung. Kondisi kritis lain dari kondisi kritis yang didefinisikan secara spesifik dalam daftar kondisi kritis. Pengecualian WOP Survivor. Generali Indonesia tidak akan membayarkan uang pertanggungan asuransi jika tertanggung meninggal akibat 1. Hukuman mati. 2. Bunuh diri yang dilakukan dalam kurun waktu 2 tahun sejak tanggal berlaku atau tanggal pemulihan, mana yang belakangan terjadi. 3. Peperangan, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian. 4. Aktif dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambil alihan kekuasaan, perbuatan melanggar hukum. 5. Sebagai penumpang atau awak pesawat dalam penerbangan komersial dan terjadwal. 6. Penyalahgunaan alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir, dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja. 7. Melakukan aktivitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor dan sejenisnya, bungee jumping, arung jeram, olahraga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olahraga berisiko lainnya. 8. Cacat bawaan. 9. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis. 10. Adanya Acquired Immune Deficiency Syndrome AIDS atau Human Immunodeficiency Virus HIV dalam tubuh tertanggung. Atau 11. Perbuatan melanggar hukum atau tindak kejahatan. TPD, Total Permanent Disability. Batas pengajuan klaim TPD. Pengajuan klaim total permanent disability beserta dokumen-dokumen klaim harus diserahkan dalam waktu 30 hari setelah ditegakkannya diagnosa cacat tetap oleh dokter. Kelengkapan dokumen klaim TPD terdiri dari 1. Polis asli jika uang pertanggungan asuransi tambahan TPD sama dengan uang pertanggungan asuransi dasar. 2. Formulir klaim cacat total dan tetap yang asli dan telah diisi lengkap. 3. Surat keterangan dokter untuk klaim cacat total dan tetap yang asli dan telah diisi lengkap.
4. Catatan medis atau resume medis tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi jika ada. 5. Surat berita acara kepolisian dalam hal kecelakaan tersebut melibatkan pihak kepolisian. 6. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Generali Indonesia untuk mendukung dokumen tersebut di atas. Pengecualian klaim tidak akan dibayarkan apabila 1. Cacat total dan tetap yang telah dialami oleh tertanggung sebelum tanggal berlaku asuransi atau sebelum tanggal pemulihan polis yang terakhir, kecuali ditentukan lain oleh penanggung. 2. Cacat total dan tetap yang dialami tertanggung yang disebabkan tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras akibat tindakan dalam kurun waktu 2 tahun sejak tanggal berlaku atau tanggal pemulihan, mana yang belakangan terjadi. Peperangan, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian. Melakukan dan atau berpartisipasi aktif dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambil alihan kekuasaan, perbuatan melanggar hukum. Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi. Penyalahgunaan alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja. Melakukan aktivitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor dan sejenisnya, bungee jumping, arung jeram, olahraga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olahraga beresiko lainnya. Cacat bawaan, kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis. Adanya Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dalam tubuh tertanggung. Medical Plan atau MedPlan. Provider rumah sakit untuk medical plan. Proses klaim medical plan bisa melalui 2 cara. 1. Dengan cara cashless yang melalui jaringan provider Generali Indonesia. Atau yang kedua dengan cara reimbursement. Nasabah dapat membayar terlebih dahulu biaya perawatan di rumah sakit yang nantinya dapat diajukan kepada Generali Indonesia. Cara penggunaan fasilitas rumah sakit provider untuk rawat inap. Yang pertama, pemegang kartu atau pasien menunjukkan kartu MediPlan beserta kartu identitas diri ke bagian pendaftaran rawat inap. Kedua, petugas rumah sakit akan menggesek kartu MediPlan tersebut ke mesin EDC untuk mendapatkan surat jaminan. Ketiga, surat jaminan atau tolakan akan diberikan kepada pemegang kartu atau pasien untuk ditandatangani. Keempat, pemegang kartu atau pasien dapat menjalani perawatan. Kelima, sebelum pasien pulang atau keluar dari rumah sakit, petugas di bagian kasir akan menghubungi Generali Ad Medica untuk mengirimkan fax rincian tagihan dan formulir resume medis ke Generali. Keenam, petugas Generali akan melakukan verifikasi diagnosa akhir dan biaya rawat inap. Ketujuh, seluruh kelebihan biaya akan diselesaikan pemegang kartu atau pasien di tempat. 8. Peserta harus menandatangani rincian tagihan dan berhak untuk meminta kopi rincian tagihan tersebut. Kesembilan, apabila pemegang kartu atau pasien tidak dapat menunjukkan kartu MediPlan dan kartu identitas, maka peserta akan diperlakukan sebagai pasien umum. Penolakan kartu medical plan di rumah sakit bisa terjadi dikarenakan oleh beberapa kemungkinan. Di antaranya, 1. Manfaat medical plan tidak berlaku. Hal ini terjadi apabila polis lapse atau peserta tidak terdaftar. Atau kedua, nasabah ingin melakukan perawatan rawat jalan. Ketiga, nasabah masih dalam masa tunggu 30 hari setelah polis terbit atau pemulihan polis. Keempat, diagnosa nasabah berhubungan dengan masa tunggu 12 bulan dan pengecualian polis. Atau kelima, diagnosa nasabah berhubungan dengan penyakit major disease. Pengajuan klaim harus dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal keluar rawat inap atau rawat jalan. Ada beberapa kelengkapan dokumen pengajuan klaim yang merupakan syarat dan ketentuan. Antara lain terdiri dari 1. Formulir klaim rawat inap atau rawat jalan yang merupakan dokumen asli. Kedua, surat keterangan dokter yang merawat yang juga merupakan dokumen asli. Ketiga, catatan medis atau resume medis tertanggung. 4. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi. 5. Kwitansi asli berikut rinciannya.
Keenam, salinan resep. Ketujuh, surat berita acara kepolisian apabila klaim karena kecelakaan yang melibatkan pihak kepolisian. Kedelapan, fotokopi kartu identitas diri dari pemegang polis dan tertanggung. 9. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Generali Indonesia untuk mendukung dokumen tersebut di atas. Koordinasi manfaat. Koordinasi manfaat dapat diproses jika terdapat selisih yang tidak dibayarkan oleh asuransi atau pihak pertama. Persyaratan dokumennya adalah 1. Fotokopi legalisir asli dari rumah sakit atau pihak pertama, yaitu kwitansi, kopi resep, perincian biaya, hasil pemeriksaan lab, diagnosis dan resume medis dari dokter. 2. Surat koordinasi asli dari pihak pertama. HCP atau Health Plan. Batas pengajuan klaim HCP. Pengajuan klaim harus dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal keluar rawat inap. Dan berikut adalah kelengkapan dokumen klaim health plan yang harus dipenuhi. 1. Formulir klaim rawat inap yang asli. Kedua, surat keterangan dokter klaim rawat inap yang juga merupakan dokumen asli. Ketiga, catatan medis atau resume medis, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi jika ada. Keempat, kwitansi rawat inap berikut perincian biayanya bisa berupa asli, kopi, atau legalisir. Kelima, surat berita acara kepolisian dalam hal kecelakaan tersebut melibatkan pihak kepolisian. Keenam, kartu identitas diri pemegang polis dan tertanggung. Ketujuh, dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen tersebut di atas. Pengecualian Police Medical Plan and Health Plan berlaku jika 1. Perawatan di rumah sakit dalam masa tunggu. Kedua, luka yang diakibatkan perjalanan dengan pesawat terbang atau sejenisnya kecuali apabila tertanggung merupakan penumpang dari suatu perusahaan penerbangan komersial dengan jadwal penerbangan yang tetap. Ketiga, kecelakaan karena ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, hiking lebih dari 2.500 meter. 4. Pemeriksaan fisik dan laboratorium atau rawat jalan yang tidak terkait dengan rawat inap, pemeriksaan fisik secara berkala, pemeriksaan kesehatan atau check up, atau uji kesehatan lainnya di mana tidak ada indikasi objektif tentang adanya gangguan kesehatan normal atau perawatan yang bersifat preventif, termasuk vaksinasi, akupuntur, perawatan secara khusus dengan tujuan mengatur atau menaikkan dan menurunkan berat badan, atau perawatan lainnya yang tidak diperlukan secara medis. Kelima, kehamilan, kelahiran, upaya mempunyai anak, keguguran, aborsi, ketidaksuburan, disfungsi ereksi, impotensi, dan semua komplikasi yang terjadi karenanya. Juga perawatan, pembedahan, metode kimiawi, dan mekanis dengan tujuan pengaturan kelahiran. Keenam, cuci darah atau hemodialisa. Ketujuh, pengobatan dan tindakan bedah untuk cacat bawaan, atau perawatan atau pengobatan bagi cacat bawaan dan kelainan fisik apapun yang timbul karena atau yang diakibatkan olehnya. Kedelapan, pembedahan atau perawatan dengan tujuan kecantikan, bedah plastik kecuali akibat luka-luka yang diderita karena kecelakaan, merubah jenis kelamin, uji mata, kesalahan refraksi mata, penyediaan alat atau perangkat bantu termasuk diantaranya kacamata, kursi roda, dan protesis termasuk lensa. 9. Perawatan yang berhubungan dengan gangguan mental atau kejiwaan, ketergantungan atau penyalahgunaan atau kecanduan substansi apapun, alkohol atau obat-obatan, perawatan yang disebabkan kondisi geriatrik atau ketuaan atau psikogeriatrik, perawatan di sanatorium, rumah peristirahatan, rumah penginapan, dan sejenisnya. 10. Bunuh diri atau usaha bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, melukai diri sendiri. Ke-11, perawatan dan pengobatan gigi atau yang terkait dengannya. 12, penyakit yang ditularkan secara seksual, operasi perubahan kelamin, termasuk sunat atau sirkumsisi dengan segala komplikasinya. 13. Semua jenis virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus dan atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut, termasuk AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome dan atau mutasinya, turunannya, atau variasi dari virus tersebut. Ke-14.
pembedahan dan pengobatan akibat mendonorkan organ apapun dan atau jaringan tubuh apapun dan segala komplikasi yang ditimbulkannya. Ke-15, tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh pemilik polis, tertanggung, dan atau penerima manfaat dalam polis ini. 16. Epidemi atau pandemi dinyatakan atau diakui oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau Departemen Kesehatan Indonesia. 17. Semua penyakit khusus yang diderita oleh tertanggung dalam 12 bulan pertama terhitung sejak tanggal berlaku asuransi tambahan health plan dan mediplan atau tanggal pemulihan polis. Wajib diingat bahwa health plan dan medical plan juga berlaku untuk penyakit khusus dengan masa tunggu 12 bulan. MCI Plan atau Multi Stages of Critical Illness. Batas pengajuan klaim MCI. Informasikan kondisi kritis yang dialami oleh tertanggung selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal diagnosa tersebut ditegakkan oleh dokter. Informasi tersebut dapat disampaikan kepada Generali Indonesia melalui email ke care@generali.co.id. Sedangkan pengajuan klaim penyakit kritis beserta dokumen-dokumennya harus diserahkan kepada tim klaim dalam kurun waktu 30 hari setelah pemberian informasi kondisi kritis disampaikan kepada Generali Indonesia. Kelengkapan dokumen klaim MCI terdiri dari 1. Formulir klaim penyakit kritis yang merupakan dokumen asli. 2. Surat keterangan dokter klaim penyakit kritis yang juga merupakan dokumen asli. 3. Catatan medis atau resume medis tertanggung seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi jika ada. 4. Berita acara kepolisian dalam hal kondisi kritis disebabkan oleh kecelakaan yang juga dokumen asli. 5. Kartu identitas diri dari pemegang polis dan tertanggung bisa berupa kopi. 6. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh penanggung untuk mendukung dokumen tersebut di atas. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud di atas jika dibuat dalam bahasa asing, maka harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dilakukan oleh penerjemah tersumpah. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan manfaat asuransi akan menjadi tanggung jawab pihak pengaju. Pengecualian MCI. 1. Kondisi kritis yang dialami oleh tertanggung sebelum berlalunya tenggang waktu 90 hari sejak tanggal berlaku pertanggungan asuransi tambahan MCI Plan atau sebelum berlalunya tenggang waktu 90 hari sejak tanggal pemulihan polis yang terakhir, kecuali kondisi kritis yang disebabkan oleh kecelakaan. 2. Kondisi kritis yang disebabkan oleh keadaan yang sudah ada sebelumnya yang diderita oleh tertanggung sebelum tanggal berlaku pertanggungan asuransi tambahan MCI Plan atau sebelum tanggal pemulihan polis yang terakhir. 3. Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang terjadi dalam kurun waktu 2 tahun sejak tanggal berlaku pertanggungan asuransi tambahan MCI Plan atau tanggal pemulihan. 4. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan, dan ketertiban umum. 5. Melakukan dan atau berpartisipasi aktif dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambil alihan kekuasaan, perbuatan melanggar hukum. 6. Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi. 7. Penyalahgunaan dan atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali apabila zat tersebut dianjurkan berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter. 8. Melakukan aktivitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor dan sejenisnya, bungee jumping, arung jeram, olahraga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olahraga beresiko lainnya. 9. Cacat bawaan. 10. Penyakit kejiwaan, cacat mental, neurosis,
psikosomatis atau psikosis. 11. Acquired Immune Deficiency Syndrome AIDS atau Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Pengecualian ini tidak berlaku terhadap HIV yang disebabkan melalui transfusi darah di mana sumber infeksinya dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut. 12. Kondisi kritis selain dari kondisi kritis yang diatur dalam ketentuan khusus asuransi tambahan MCI plan ini. 13. Tertanggung yang meninggal dunia dalam kurun waktu 30 hari sejak kondisi kritis ditegakkan oleh dokter.